Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Alhamdulillah hari ini saya ketemu dengan Bang Diman ya. Memang udah lama kita ya, ngobrol jadi gini emang ya. Kita posisinya Bang Diman juga udah ada niat pengen ketemu sama Pak Yudi. Posisinya kita akan membicarakan pasal Ombah sama ibunya ya Pak ya. Memang rencana kan sama Pak Yudi itu mau diruqyah teman-teman, tapi sama Diman dibawa dulu ke rumah sakit emang karena anjuran dari penonton juga. Nah setelah pulang dari rumah sakit, di situ baru kita berjalan dengan ruqyah atau pengobatan non medis seperti itu. Ya nanti ada obrolan khusus kita. Ya benar-benar. Lanjut aja dulu ya, ini lagi ngebor dulu teman-teman. Lanjut aja dulu. Ya teman-teman, alhamdulillah ini Pak Yudi udah datang dan emang tujuan Bang Diman kesini itu emang pengen membicarakan masalah Ombah ya teman-teman, karena Ombah sekarang sama ibunya posisinya ada di rumah sakit. Nah Bang Diman bener-bener minta petunjuk juga gitu, minta saran juga emang enaknya gimana gitu setelah pulang, gimana caranya supaya Ombah sama ibunya itu minimal dipisah ya Pak ya. Karena yang dikhawatirkan kita kan udah 3 kali pulang dari rumah sakit, begitu pulang kumpul sama ibunya balik lagi dari dari Yayasan Ibu Parti, begitu di sana mendingan begitu pulang gitu lagi. Jadi intinya setelah bertemu dengan ibunya, setelah diurus sama ibunya itu balik lagi ke awal gitu. Itu yang Bang Diman sayangkan gitu ya. Karena emang banyak juga yang peduli, banyak juga yang sayang sama keluarga Panding. Tapi Bang Diman rasa kayak sia-sia gitu teman-teman untuk Ombah ya posisinya. Karena posisinya Ombah itu agak susah juga, keras gitu tuh wataknya. Nah di sini Bang Diman pengen nih minta saran sama Pak Yudi. Setelah pulang dari rumah sakit nih, insya Allah minggu depan atau 2 minggu lagi Pak Yudi ya, 2 minggu lagi pulang dari rumah sakit, enaknya gimana gitu. Emang saran Bang Diman sih pengennya kita dipisah gitu. Pak Yudi kan mudah-mudahan bisa sih untuk memberikan solusi gitu teman-teman. Sama-sama. Ya coba gimana Pak Yudi enaknya nih. Kalau saran Diman sih tadi pengennya sih dipisah antara ibu sama Ombah gitu. Coba. Baik teman-teman, jadi alhamdulillah ya Pak Diman, setelah sekian lama saya jarang ketemu ya. Tadi beliau nelpon, Pak Yudi saya dicaringin, saya kesini lah. Jadi menurut saya gini Pak Diman, memang saya berulang kali ngomong ya bahwa Ombah itu kalaupun dibawa ke rumah sakit berapa kali pun akan susah teman-teman. Karena yang pertama diminum obatnya, karena ternyata ibunya juga melarang kan selama ini. Tapi memang kemarin kita 3 hari Pak Diman ya sebelum dibuka, sebenarnya saya berusaha dengan Pandi. Kita akalin bagaimana caranya obat itu masuk ke Ombah. Dan itu jalan ya Panding ya, udah jalan sebenarnya. Tapi memang karena Pak Diman melihat situasinya sama ibunya di vlog saya mungkin ya, dan beliau kesini lihat seperti itu, akhirnya mandi di bawah. Ya Diman pas kaget itu lihat si Ombah posisinya mandi di depan, terus ibunya itu mengiyakan gitu tuh. Soalnya kan kita bukan memikirkan untuk Ombah aja, tapi memikirkan untuk keluarganya juga gitu. Posisinya kan kalau di luar itu banyak yang lihat dikhawatirkan ya kasihan juga gitu, maksud Diman seperti itu Pak. Ya, dan juga saran dari teman-teman juga kan bahwa ke rumah sakit. Banyak juga di situ kan Diman bikin polling juga teman-teman bahwa yang dibawa itu Ombah apa ibunya. Emang kebanyakan 70% itu ibunya yang minta, cuman dari 30% juga banyak yang minta Ombah juga dibawa gitu. Makanya Diman gak mau ada konflik di sana juga, emang dipisah teman-teman. Antara ibunya sama Ombah itu di rumah sakit juga dipisah. Kalau untuk Ombah kan masuknya di poli anak ya, masih di bawah umur. Kalau seandainya untuk ibunya yang umum gitu, yang udah dewasa gitu teman-teman. Cuman Diman khawatirnya gini, kalau seandainya kayak yang udah-udah Pak, yang udah-udah itu kan kita bawa ke sana, pulang mendingan begitu nyampe sini balik lagi gitu ke awal. Itulah yang Bang Diman. Jadi gini menurut saya Pak Diman, yang penting itu ada komitmen teman-teman, komitmen dari keluarga juga Panding. Iya penting. Jadi, itu saya sih mintanya ke Panding, ke Samsul, bahkan semalam Samsul juga ke rumah ya, ke Samsul itu ya komitmen bersama. Jadi walaupun kita semua relawan turun, kalau dari pihak keluarga nggak ada komitmen, nggak ada ketegasan, nggak ada disiplin, susah Panding ya. Jadi saya minta tolong Panding, misalnya jajan di warung nih, udah kita tegas aja, dilarang-larang, tarik-tarik gitu, jangan diturutin. Nah, gitu. Itu sebenarnya yang Diman bikin kasihan itu ke Panding posisinya. Panding itu emang
kalah sama si ibu. Ya. Udah kalah sama si ibu, diturutin aja, nggak ada uang pun sampai ngutang itu tuh, sampai ngutangnya di warung lama-lama membengkak gitu teman-teman. Itu yang Bang Diman kasihan ke Panti gitu. Nah sebenarnya emang benar tadi kata Pak Yudi, bapaknya kudu tegas. Jadi gini Pak, Bapak juga kan udah tahu kalau antara ibu sama Om Bah itu kan emang, maaf ya Pak ya, nggak sehat. Pikirannya Pak, Bapak yang sehat itu harus ngasih tahu mana yang benar, mana yang salah. Kalau seandainya yang salah sama Bapak diturutin, dianggapnya kesalahan mereka itu benar. Gitu. Jadi benar-benar Bapak itu harus tegas. Kalau seandainya nggak mau, nggak mau nurut sama omongan Bapak ya, Bapak ketegasannya itu nggak apa-apa Pak ya, dirantai dulu gitu. Saya pengen gini Pak, coba sih Panding, coba ibu disuruh ikhlas. Ikhlas begini, ibu kan kalau ke umbiah ikhlas. Nah, aneh, nah itu anehnya poinnya satu itu. Coba kayak gitulah ke Om Bah juga ikhlas, jangan lepas aja, biarkan gitu. Ikhlas gitu. Bener nggak Pak Diman? Bener, makanya gini teman-teman. Umbia setelah dipisah sama ibunya, itu perkembangannya bagi Bang Diman ya lumayan bagus, nurutnya bener-bener, terus udah rapi, minimal udah bisa rawat diri sendiri aja, itu udah bagus bagi Bang Diman gitu tuh. Karena emang posisinya dipisah sama ibunya. Tapi kalau udah pulang ke sini, jangankan berhari-hari, baru pulang aja kayaknya otaknya itu udah mulai rungsing lagi gitu tuh. Itu yang Bang Diman khawatirkan, mungkin dari kondisi rumah juga Pak, kondisi rumah juga kan emang nggak ada rapinya gitu. Padahal rumah ini udah lumayan layak Pak ya. Dibandingkan rumah Diman, layakan rumah ini sebenarnya. Saya udah ngomong kemarin juga, Pak Muhari tolong dipel, dirapikan lah. Terus Bapak mah alasan bela. Jadi semalam masih obrolan saya dengan Samsu juga sesudah pulang dari rumah sakit. Samsu sih pengennya gini Pak, gimana kalau nanti Om Bah dibawa ke Samsu, nanti ibunya di rumah di sini. Nah nanti itu perlu ketegasan juga. Jadi gini pokoknya keputusannya Pak Yudi ya. Jadi keputusannya teman-teman bahwa setelah pulang dari rumah sakit, Om Bah sama ibunya dipisah. Jadi ibunya yang di sini, Om Bah akan ikut sama Samsu, anaknya Panting yang laki-laki ya, menantunya gitu. Jadi emang posisinya Bang Diman gini ya teman-teman, karena Bang Diman juga bukan berarti sama sekali nggak ada lelahnya teman-teman. Diman kan udah 4 kali nih, waktu pertama kali sama Pak Yudi bareng-bareng kita udah mengusahakan kesana kesini, dan udah 4 kali lah intinya sama Bang Diman dibawa ke rumah sakit jiwa. Nah ini mungkin bagi Bang Diman anggaplah ini yang terakhir ya Pak ya, yang keempat kalinya. Jadi Bang Diman kalau seandainya udah jemput ke sana, Bang Diman bawa ke sini, Bang Diman bener-bener serahkan ke keluarga Pak, sama ke Pak Yudi juga ya, kita bareng-bareng. Cuman Bang Diman nggak mau ngambil keputusan sendiri gitu. Bang Diman pengen semuanya bareng-bareng. Sebenarnya gini harapan Bang Diman ya teman-teman. Kalau seandainya Umbiah mau tinggal di sini, atau Umbiah mau tinggal di rumah tetehnya atau di rumah siapa aja, nggak masalah Bang Diman yang ngurusin Om Bah. Bang Diman akan lebih tegas lagi sama Om Bah. Mungkin sementara ini kalau seandainya dia pengen kabur-kaburan sama Bang Diman dirantai nggak masalah, yang penting minum obat. Cuman Pak, Bang Diman bukan memikirkan hanya Om Bah aja, tapi memikirkan kejiwaan dari Umbiah juga. Kalau seandainya kita paksakan untuk tinggal di sini atau tinggal di tempat lain, pasti kejiwaan Umbiahnya juga terganggu. Itu yang dikhawatirkan sama Bang Diman. Jadi gimana Pak? Yang Umbiah di kamar tetehnya yang bisa nanya, Om Bah di rumah Pak Diman pasti sehat. Menentukan. Nah, coba Kuari sekarang Bapak tanya sama Umbiah, Umbiahnya mau nggak gitu? Kalau seandainya Umbiah mau nggak tinggal sama Teteh? Mau nggak Umbiah? Nah itu kalau seandainya kita paksa Pak. Nggak bisa. Jadi gini Pak, menurut saya Umbiah kan lagi dalam proses ya. Biarkan saja dulu di Bang Diman, biarkan dirawat sama Bang Diman. Nanti Om Bah itu tanggung jawab keluarga, sama saya kita bersama ya. Kita Bang Diman ngontrol, tetap kita juga akan terus memantau tiap hari bila Nah, coba kan kalau Bang Diman kan emang posisinya di Pandeglang jauh ke sini itu sekitar 1 jam banyak. Paling Bang Diman benar-benar mempercayakan ke Pak Yudi gitu. Makanya kemarin juga bilang ke Pak Yudi, Pak, bisa nggak sih Om Bah itu sama Bapak dirawat gitu? Maksudnya coba ngontrak aja untuk 1 kamar, maksudnya supaya dipisah aja dulu. Maksud Diman seperti itu. Pak Yudi juga emang memikirkan. Nah kebetulan Samsu Samsu menantunya Pak Panding ini datang ke rumah Pak Yudi, bilangnya mau ngurusin
Ombah gitu. Nah, alhamdulillah berarti kan pihak keluarga juga sebenarnya semuanya juga memikirkan teman-teman. Ya, cuman maaf nih, untuk ketegasannya itu belum benar-benar maksimal. Belum ada. Karena kalau seandainya ada ibunya, semuanya itu kayak loss gitu, kayak udah kalah lah sama ibunya. Itu yang disesalkan sebenarnya. Ya. Dan gini Pak Diman, banyak juga netizen komentar itu teman-teman yang coba Pak Yudi Ombah dibawa ke Bupati. Coba sama Pak Yudi dijelasin. Di forum ini saya jelaskan teman-teman. Sebenarnya keinginan keluarga, keinginan Bang Diman, keinginan saya semua si Ombah di YJB. Semuanya. Semua. Tapi sehubungan dengan Ibu Bupatinya, ke saya nelpon 2 kali. Pak Yudi, saya bukan apa-apa. Saya takutnya Ombah kabur. Ombah kan agresif nih. Nah. Bahkan sempat naik pagar itu. Bahkan udah pernah keluar. Alhamdulillahnya itu langsung ketahuan gitu, langsung diambil lagi. Hampir 2 kilo itu jalan lebih ya dari Angger ke Marbella. Jauh lah, adalah. Pokoknya sampai jalan raya untungnya itu nggak sampai naik mobil ya Pak ya. Udah 2 kali stop kata Bupati, cuman mobilnya nggak mau. Karena kan mungkin tahu lah kondisinya. Nah jadi itulah yang dikhawatirkan dari Bupati itu, posisinya bukannya nggak mau ngurusin Ombah, tapi dikhawatirkan kabur. Jadi teman-teman nih semuanya ya, jadi jangan sampai beranggapan kita nggak mau bawa ke sana. Sebenarnya udah pernah kan kita paksa bawa ke sana, bahkan udah pernah dipisahin juga sama ibunya. Ya sebenarnya begitu dipisah sama ibunya emang kondisinya membaik teman-teman. Cuman begitu udah pulang lagi ke sini ya balik lagi ke nol. Panding juga udah memohon ke Bupati. Udah mohon udah. Pak, Bu, kalau bisa tolonglah Ombah di sini dulu. Tapi memang ya Ibu Bupatinya keberatannya itu, takut ketempuan, takut disalahkan. Kan kalau udah hilang tetap. Ya benar. Makanya teman-teman di sini juga saya mohon doa ya. Saya sini niatnya benar-benar pengen punya yayasan. Amin. Untuk orang-orang terlantar dan apa ya yang tidak mampu lah kayak gitu, DGJ seperti itu. Tapi nanti mungkin agak beda Pak kamarnya. Kita bikin seperti ada teralis. Iya, memang sebenarnya kalau seandainya untuk yayasan, Bang Diman juga udah sering berkunjung ke berbagai yayasan ya Pak ya. Emang yayasan itu emang bentuknya itu seperti sel teman-teman. Jadi kita bisa kasih makan bisa dari luar gitu, nggak perlu dikeluarin dari untuk yang khusus yang susah gitu. Dan itu saya juga rencananya kalau sampai mudah-mudahan dijabah ya. Amin. Saya akan kerjasama juga dengan dinas terkait, juga dengan apa ya istilahnya ada medis ada non medis teman-teman. Ya benar-benar. Dengan yang medis. Nah Bang Diman juga sangat mendukung nih kalau seandainya Pak Yudi benar-benar mau bikin yayasan di daerah Labuan gitu teman-teman, karena emang posisinya kita di sangat membutuhkan gitu tuh. Dan di sini jauh dari rumah sakit jiwa Pak Diman. Jauh emang. Kalau yang di Banten kan masih proses ya, belum dibangun aja istilahnya. 2030 ya teman-teman. Ya coba teman-teman di provinsi sini rumah sakit jiwa rencananya 2030. Nah masih sangat lama. Masih lama. Jadi kita sih membantu masyarakat yang dengan keterbatasan yang kurang beruntung, misalnya sakit ODGJ atau orang-orang terlantar. Lihat saya sih begitu Pak Diman. Iya benar. Cuman memang rezekinya belum ini ya. Betul. Mudah-mudahan gitu kan. Iya Pak. Membuka ada punya Pak Diman. Wah. Balik ke doa terus kata dari saya ya. Doain ya Pak ya. Jadi mudah-mudahan terus biar lebih meningkat pasti. Amin. Pokoknya gini aja teman-teman, intinya Bang Diman selalu mendukung. Contohnya kayak Ibu Pati ya, dulu waktu merintis bikin yayasan juga Bang Diman paling terdepan lah di situ. Intinya bantu intinya semuanya kalau seandainya ada donatur pun insya Allah Bang Diman salurkan ke Pak Yudi kalau seandainya ada yang teman-teman. Ini saya sama Bang Diman, Pak Anding lagi berusaha bersama. Memang Ombah itu sangat sulit sekali dari ibunya ya. Kemarin juga dibawa ke RSJ, dokternya sampai bingung kata Bang Diman tuh. Karena ditanya pun sampai ibunya ngomong saya sehat, saya iya kan. Nah benar, posisinya gini teman-teman, Bang Diman juga kadang-kadang heran ya, sampai dokternya yang bingung sama Bang Diman. Ini orang sehat kenapa dibawa ke RSJ? Karena si ibu begitu masuk di ruangan IGD, bilangnya gini Pak ke dokter, Pak saya mah sembuh, saya mah gak sakit apa-apa, gitu bilangnya. Dokternya gimana? Oh nggak sakit ya Bu ya? Ditanya kalian segala macam tahu semuanya. Saya kesini itu diajak Mas Diman itu suruh ngambil obat doang, bukan rawat inap. Ya, jadi lucu ya. Lucu. Memang Ombah juga kalau ada Ombah pun sama. Ombah pun sama. Pak, mana obatnya sini saya minum katanya gitu di sana. Hebatnya Ombah itu kayak gitu. Makanya Bang Diman kadang-kadang herannya gitu. Kalau seandainya dibilang kayak belum sehat, tapi
pola pikirnya udah jalan Jalan. Pak. Cuman satu, kalau menurut Bang Diman ya, dari kacamata Bang Diman itu mungkin Ombah kenapa seperti itu kalau di rumah, karena selalu diturutin sama keluarganya. Betul, betul. Gitu, karena diturutin sama si ibu, bapaknya juga selalu mengalah. Kalau seandainya nggak ada uang, pengen jajan, ngebelain ngutang. Itu tuh Jadi penyakitnya di situ. bapaknya jadi kayak lagu, mengapa gua harus mengalah, jangan. Ya, harus tegas. Memang teman-teman saya sudah apa ya, lihat keluar dari sini ya. Ombah itu sebenarnya anehnya itu ketika diajak ngobrol lancar, daya ingat ada. Ya Bang Diman, apa teman-teman juga bisa lihat waktu pertama kali, waktu enggak kemarin itu sebelum dibawa ke rumah sakit kan Iya, ada tuh pas blognya di rumah malam. Bang Diman, itu nyambung. Nyambung. Bahkan ngobrol juga sama penonton, nyapa penonton juga gitu tuh. Itu yang Bang Diman Cuma heran. itu bagaimana yang saya bingung, rasa malunya itu. Iya, Gua belum kalau ada. kadang buka baju di depan ini kan orang gitu. Sama kalau ibu sih, kalau menurut saya dia ada, kalau orang Sunda ngomong itu edan eling. Ya maaf ya Pak ya. Iya. Edan eling teman-teman kalau bahasa Sunda Iya, itu iya. yaitu dia kadang-kadang ada kumat. Ada di saya juga namanya Pak Udin ya, mungkin yang tahu Bapak. Iya, tahu Diman. Iya, tahu. Itu kalau lagi waras-waras, Iya. tapi kalau lagi kumat biasanya di bulan purnama tuh. Aneh itu. Kemarin Mungkin, sore mungkin, teriak-teriak. mungkin ada perjanjian mungkin Pak. Itu kumat Pak Diwan. Iya. Kemarin teriak-teriak tuh bulan Iya. purnama. Pak Yudi, Iya. Pak Yudi, itu teriak-teriak. Sama Susana kali Pak, ada perjanjian itu. Jadi mungkin deh saya sekalian teman-teman ada apa namanya pengalaman atau cerita tentang seperti itu mungkin di sekitar teman-teman aja. Ya, bisa Tolong di sharing ya. komentaran di Sharing sini, juga. Kasih apa, saran juga. kasih saran, masukan. Karena ini Ombah menurut saya aneh. Dan saya jadi ibu ya, bukan Ombah ya, ibu. Iya. Kadang-kadang kalau lagi sadar memang sadar, benar-benar sadar apa yang ngomongnya juga. Tapi kalau kumat itu bisa saya perhatikan 3 hari seminggu. Ngomongnya ngaco itu Pak. Ngaco. Ada Pak Diman, maaf Pak Diman katanya suami saya gitu. Maaf nih Pak. Ya, nggak apa-apa, Pak Andi bukan istri, bukan suami saya. Emang posisinya Pak, ketemu lah diambil hati. Posisinya si ibu kan ngalen. Lain kemarin Ya. Pak Di sambil ngelamun ke orang kita ngaku salah lagi Pak. Artinya gini Pak, penonton kemarin sama gini teman-teman ya, saya kesini Pak Di, ke saya juga mengaku suami aja. Saya bilang jangan diambil hati. Itu kalau lagi kumat, kalau lagi enggak biasa. Si Umbia kan dianggap anak Kak. Adi Wanjeng sah jadi Anak ibu. Anak katanya, anak Pak Diman itu katanya. Diman. Iya sama Kurang, ceneng. siapa aja ya Umbia, Ya Ombah. Aep ya. si Umbia. Umbia. Iya katanya Anak Pak Diman. itu nggak tahu saya juga. Samsul, ya kan Dan dia aku yakin ngomongnya Pak, yakin sekali Pak Diman itu. Iya, jadi Suami gini saya, Pak, gitu. kenapa si ibu bilangnya seperti itu, karena halusinasinya itu udah bener-bener limit ya teman-teman, udah bener-bener Over lah. halusinasi tingkat tinggi gitu tuh. Ya paling gini ya teman-teman, intinya Bang Diman udah jelas ya. Jadi Bang Diman kemarin bawa ke rumah sakit itu karena emang keinginan atau saran dari teman-teman. Nah setelah pulang dari rumah sakit, insya Allah Bang Diman bawa ke sini dan tadi yang dijelaskan sama Pak Yudi ya, intinya kita pisah dulu aja dan untuk ibunya di sini dan Ombah di rumah Samsu ya. Berarti nanti gini Pak Diman, Masa juga biarkan enggak dikontrakan, biarkan dulu keluarganya dulu. Saya nanti akan serahkan ke Samsu, tapi tetap saya mantau. Iya. Biarkan Samsu semalam punya ide dengan Pak Andin itu ya. Nanti kan berbagai cara Pak Diman. Kalau memang itu enggak ini kita juga turun lagi gitu. Terus karena saya juga untuk koordinasi yang di Rangkas, ada Pak Diman di Rangkas, namanya apa itu apalah gitu. Tapi karena mau dibawa waktu itu kan Samsunya nanti dulu Pak Yudi dari keluarga dulu ya silakan. Emang kemarin juga posisinya sebelum dibawa ke rumah sakit itu Asamsu mintanya kan untuk diruqyah sama Pak Ustadz yang di sini ya Pak ya. Cuman kan Diman lihatnya dari gelagat Ombah sama ibunya itu parah gitu. Walaupun diruqyah juga kayaknya agak susah teman-teman. Karena emang ruqyah itu untuk bukan kejiwaan tapi untuk batin ya, batiniah ya. Karena untuk kalau untuk kejiwaan kan benar-benar harus dari rumah sakit gitu yang ahlinya. Bisa. Nah makanya Bang Diman itu pengen setelah pulang dari rumah sakit pasti ada perubahan nih teman-teman. Nggak sia-sia lah, Mas. Cuman begitu keluar dari rumah sakit itu, nah disinilah antisipasinya. Titik rawannya itu begitu nyampe rumah, kalau dipisah mereka itu pasti akan ada perbaikan, tapi kalau bersatu lagi. Ya saya tanya Pak Din dulu nih kesiapannya Pak Din. Ketika nanti pulang ya saya bilang tadi tuh ketegasan ya harus Bapak bisa tegas. tegas tuh. Bisa tegas. Samsu sudah diomongin harus tegas.
Ya, disiplin, tegas, samsu, ini udah semua. Ya teman-teman, Bapak mau tegas gitu, bilang gerak. Bilang ya. Teman saya mau tegas. Ini. Saya mau tegas. Saya mau tegas. Awas, di dia tegas kayak Nanti biar awas. datang. Kalau ada apa-apa, panik. Oh. Panik soalnya. oh ya udah, memang teman-teman nggak mau itu ya, kita ke Pak Anding itu luar biasa loh. Luar biasa. Kalau Bang ya. Diman benar-benar sama Panding Luar itu semuanya juga ya, mungkin udah benar-benar salut lah sama Panding, ngurusin ke 3 sama plus ibunya juga, 4 berarti ya. Selama 5 tahun itu tanpa tersentuh ya sama kita dulu itu benar-benar kuat. Itu yang Bang Diman salut sama Panding gitu. Tapi ternyata Pak Diman, setelah saya gali lebih dalam ya, ternyata keluarga pun dulu sampai habis-habisan Pak Diman. Betul, Keluarga ya, Panding. Tapi teman-teman Ombah sebelum Malah kasih anak di beli tanah 10 juta di Sentulnya, disimpan kan aja deh. Asal si Ombah si laki lengi. Ada uang di uang simpanan di cokotan gendung lah 1 juta, 1,5 juta kok sampai 4 juta. Panding waktu Bukhari hilang, waduh, rumah itu. bener nggak ke Panding dulu waktu Bukhari hilang bener? Iya, Oh, iya. lengi hilang. Karena kata Samsung gitu semalam. Iya. Jadi Bukhari pernah ditangani Pak. Itu ya nggak apa-apa, coba dulu lah. Panding mana Pak? Yang saudaranya Kak Samsu ya. Samsu. Yang kemarin mau Iya, ngerukiah. dia kan Panding. Yang kita ke rumahnya. Oh itu pernah sebelumnya. Pernah waktu Bukhari hilang. Oh iya, waktu Iya. kemarin ya pernah. Ya mudah-mudahan ya untuk kebaikan Pak. Tapi saya tidak akan kenal lelah lah. Iya benar. Saya Pak Diman teh semualah ya. Panding udah bilang katanya mau tegas ke istri dan anaknya. Emang sebenarnya jujur kunci untuk kesembuhan anak-anak sama istrinya itu ketegasan dari Panding juga. Komitmen keluarga. Ya percuma untuk kayak kita relawan gitu kan mendorong, tapi dari rumahnya juga nggak ada yang nggak ada yang tegas, sama aja bohong. Intinya Bapak tegas, kita dorong di sini gitu, insya Allah sembuh. Kita kan orang luar Pak. Kita jadi maksudnya kita itu nggak ada batasannya Pak, gitu, nggak bisa. Kemarin memang diseret-seret karena emosi baik itu posisinya. Ya teman-teman, paling sekian dari Bang Diman. Makasih buat Pak Yudi yang udah selalu benar-benar membantu keluarga Panding. Berkah selalu buat Pak Yudi. Jangan lupa teman-teman subscribe channelnya Pak Yudi, Om Yudi Channel. Dan insya Allah Pak Yudi juga mau bikin yayasan dan kita dorong, kita bantu. Bantu doa, bantu semuanya lah teman-teman. Amin. Ya. Itulah tadi teman-teman obrolan saya dengan Bang Diman ya. Semoga bermanfaat, ada hikmahnya, dan saya minta tolong teman-teman untuk yang punya ide atau saran atau masukan silakan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih. Selalu bersenyum dan selalu berusaha berbuat baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang senyum-senyum.